di rumah sakit datang untuk menyelamatkannya. Pemuda itu dengan rasa ingin tahu bertanya kepada perawat siapa pasien tersebut. Perawat mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan besar. Dia telah meraih banyak prestasi di medan perang saat masih muda. Bahkan berani bertaruh nyawanya. Namun setelah tua, dia menderita banyak luka dan penyakit. Itulah mengapa pimpinan rumah sakit sangat memperhatikannya. Ketika kata-kata terucap, pimpinan bersama para ahli keluar dari ruang perawatan. Memberitahu keluarga bahwa pasien sudah lanjut usia. Aku punya luka lama lagi. Bahkan mungkin tidak ada yang bisa membantu, meskipun dewa turun ke bumi. Dia tidak tega untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Mereka memohon agar mereka bisa menyelamatkan ayah mereka. Namun, kepala departemen yang suka menunjukkan kepentingan pribadi berkata, Profesor Su adalah dokter terbaik di rumah sakit ini. Jika bahkan dia tidak bisa menyembuhkannya, maka memang tidak ada jalan keluar. Keluarga merasa putus asa setelah mendengarnya. Langsung berlutut di luar ruang operasi. Memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan ayah mereka. Pemuda di samping melihat situasi. Saya benar-benar tidak tahan untuk duduk diam dan tidak peduli. Dia juga tahu identitas pahlawan tua itu. Maka dia bangkit dan mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkannya. Semua orang terdiam setelah mendengarnya. Kepala departemen yang suka menunjukkan kepentingan pribadi segera memperingatkan pemuda itu. Jangan bicara sembarangan. Identitasnya tidak memungkinkan dia untuk bermain-main. Jika terjadi masalah, seluruh rumah sakit akan hancur. Namun, pemuda itu mengatakan berdasarkan pengamatannya. Pasien hanya mengalami kekurangan energi darah. Bukan hanya karena usia tua. Kepala departemen segera menyuruhnya untuk diam. Segera pergi. Saya bahkan belum lulus sarjana. Di sini angin kencang. Apa yang kau lakukan di sini menciptakan kekacauan. Para ahli di samping juga mengejek pemuda yang tidak tahu diri. Bahkan tidak tahu apa-apa tentang kondisi pasien. Berani mengklaim bisa menyelamatkan orang. Namun pemuda tidak mau hanya melihat pahlawan jatuh begitu saja. Keluarga pasien mendengar hal ini. Keluarga pasien segera bangkit dan bertanya apakah benar-benar bisa menyelamatkan ayahnya. Orang yang ingin saya selamatkan. Bahkan raja yang tidak bisa membawanya pergi. Berani sekali. Ini adalah nyawa seseorang. Harus dipikirkan dengan matang. Mau bertanggung jawab dengan konsekuensinya atau tidak. Mengapa saya harus mengundang masalah dengan orang sepertimu? Sampai di rumah sakit. Apakah kau tahu siapa yang berdiri di depanmu? Berani sekali berbohong di depannya. Sepertinya kau ingin mati lebih cepat, bukan? Pemuda itu menepis tangan kepala departemen. Mendatangi keluarga pasien dan bertanya apakah akan menyelamatkan atau tidak. Keluarga pasien dengan tegas menjawab pasti akan menyelamatkan. Asalkan bisa menyelamatkan ayahnya yang sudah tua. Tidak peduli apa latar belakang pendidikan si pemuda. Dia bersedia mencoba. Namun sang kepala departemen yang skeptis meminta keluarga untuk tidak percaya padanya. Bahkan mengatakan bahwa si pemuda tanpa latar belakang medis sama sekali tidak mungkin menyelamatkan ayahnya. Namun keluarga tetap bersikeras. Dia tidak ingin ayahnya pergi begitu saja. Kemudian menyatakan bahwa jika terjadi kecelakaan, dia tidak akan menyusahkan rumah sakit. Hari ini saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kamu bisa membuatnya hidup kembali? Setelah berbicara, mereka berjalan menuju ruang operasi bersama-sama. Si pemuda yang baik hati sengaja menutup pintu. Sambil melakukannya, ia juga melakukan operasi plastik pada kepala departemen yang mengikutinya. Melakukan operasi plastik. Ketika semua orang tiba di ruang operasi, para ahli masih mengatakan bahwa pasien sudah tidak bisa diselamatkan. Sama sekali tidak mungkin diselamatkan. Namun si pemuda memerintahkan dia untuk diam. Kemudian meminta perawat untuk membuka baju pasien. Bahkan saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang anak muda yang tajam seperti ini berani tampil di sini. Namun yang tidak diketahuinya adalah, pemuda ini sebenarnya adalah seorang tabib terkenal. Dia awalnya berlatih di gunung. Namun tidak pernah bisa melepaskan diri dari belenggu ilahi. Guru memberinya sebuah surat nikah. Dan menyuruhnya turun dari gunung. Terjerat cinta duniawi. Tanpa disangka, dia malah berada di rumah sakit karena kejadian tak terduga. Dan bekerja sebagai perawat kebidanan. Mungkin ini adalah takdir. Seorang pahlawan sejati seharusnya tidak meninggalkan dunia dengan luka-luka. Apa itu Chuan Qixi? Chuan Qixi adalah ilmu pengobatan kuno yang luar biasa. Konon, orang yang mahir dalam ilmu ini bisa menghidupkan orang mati. Baiklah. Akhirnya kamu bangun. Maaf atas kesalahan saya tadi, Tuan Su. Mohon jangan marah. Tuan Su, Anda yang senior. Panggil saja saya Su kecil. Saya masih harus banyak belajar dari Anda di masa depan. Kita saling belajar. Nakal. Bodoh. Kamu masih di rumah sakit. Kamu sudah dipecat. Liu Cheng, lepaskan aku. Lebih. Bagaimana kepala departemen ini bisa menjadi kepala departemen? Dokter Xiao Su begitu baik. Kamu akan ditempatkan di meja pendaftaran. Apakah kamu tidak ingin bekerja lagi? Apakah? Dokter Su, tolong tunggu sebentar. Dokter Su menyelamatkan ayah saya. Jika kamu memiliki masalah apapun, jangan ragu untuk berbicara. Saya di sini untuk membantu. Tidak perlu, ini adalah tugas seorang dokter. Ayahmu masih memiliki cedera lama yang belum sembuh di tubuhnya. Perlu dilanjutkan perawatannya. Aku akan memberikan resep obat untukmu. Tapi bagaimana dengan bahan obatnya? Kamu perlu menyiapkan sendiri. Setelah kamu menyiapkan bahan obatnya, silakan datang lagi mencariku. Baiklah, Yu. Suhan, sikapmu tadi apa? Apakah kamu tahu siapa Emerdo? Apakah kamu tahu siapa Kakek Dong? Bagi saya, hanya ada pasien. Meskipun kamu beruntung. Jika kamu berhasil menyadarkan Kakek Dong, lalu apa? Jangan kira sebagai seorang dokter magang. Kamu bisa melakukan apapun. Siapa Suhan? Wanita cantik ini. Apakah dia calon istriku? Inilah Suhan. Kakek, apa yang kamu lihat? Orang ini sepertinya tidak punya bakat apa-apa. Ternyata dia calon suamiku. Terlihat sombong. Pernikahan ini sepertinya tidak tepat. Aku adalah Kiao Yushan, calon istri kamu. Keluarga Kiao memang besar dan berpengaruh. Bahkan ruang tamunya begitu mewah. Sepertinya belum pernah melihat dunia. Bagaimana mungkin aku menikah dengannya? Miss Kiao, mungkin ada kesalahpahaman. Aku datang kali ini. Pertama, untuk magang. Kedua, untuk mengajukan permohonan pembatalan pertunangan kepada kakek Kiao. Aku tidak menyukaimu. Aku juga tidak ingin menikah denganmu. Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu?
Saya, Kiao Yushan, dianggap sebagai salah satu yang tercantik di kota Tianhai. Banyak yang mengejarmu. Nilai pasar grup Kiao mencapai puluhan miliar. Kamu hanya seorang mahasiswa magang di rumah sakit kecil. Apa yang kamu punya? Apakah kamu merasa lebih baik dari aku? Aku yang tidak tertarik padamu. Bahkan soal pembatalan pertunangan, tidak ada urusanmu. Siapa yang bilang akan membatalkan pertunangan? Kakek kecil. Yushan, apakah kamu sudah besar? Kamu bisa tidak mendengarkan kata-kata kakek lagi. Jika kamu masih mengakui aku sebagai kakekmu, maka seharusnya kamu tidak menghina Suhuan. Kakek yang mengatakan untuk batal nikah terlebih dahulu. Hanya seorang pemuda miskin yang bahkan belum lulus kuliah. Mengapa kamu meremehkanku? Maafkan aku, kakek Kiao. Memang aku yang pertama kali mengusulkan untuk batal nikah. Karena aku dan Yushan tidak memiliki dasar emosional. Maka perjanjian ini, hubungan bisa tumbuh dengan perlahan. Suhuan, aku percaya pada karaktermu. Kamu dan Shanshan sangat cocok. Kakek ini, apa? Apakah kamu masih punya keluhan? Jika kamu ingin batal nikah, silakan. Kalau begitu, tunggu sampai aku mati dulu. Wu Xiao, Yushan, bukankah kamu ingin segera menyelesaikan kontrak? Datanglah ke kasino dan temui aku. Mungkin waktu ini tidak terlalu cocok, Wu Xiao. Kalau kamu tidak datang, jadi aku harus memberikannya kepada orang lain. Mengapa mencariku sedari malam begini? Ada masalah? Pakailah pakaian yang rapi. Ayo temani aku ke suatu tempat. Semuanya lihat siapa yang datang. Wanita tercantik nomor 1 di kota Tianhai, Kiao Yushan. Yushan, datanglah untuk merayakan ulang tahunku. Mengapa membawa asisten kecil? Ini adalah temanku, Suhan. Dia adalah dokter di rumah sakit Kiao. Hahaha. Bukankah itu hanya orang yang hidup bergantung pada orang lain? Hahaha. Hei, Yushan, kamu terlambat datang malam ini. Aku akan menghukummu dengan minum 3 gelas anggur. Hei, Wu Xiao, bukankah kita berbicara tentang kontrak? Kamu tidak mengerti tentang ini, kan? Pekerjaan itu penting. Tidak apa-apa untuk membicarakannya nanti. Hari ini adalah ulang tahunku. Janganlah merusak suasana. Ayo minum bersamaku dulu. Saya membantunya minum. Hei, apa maksudmu? Aku bilang untukmu minum untuknya. Wu Xiao, aku rasa hari ini kamu tidak sungguh-sungguh ingin membicarakan kontrak. Kalau begitu, nanti saya akan datang mencari kamu lagi. Suhan, ayo kita pergi. Yushan sudah datang, jadi dia harus minum bersamaku. Setidaknya dia harus minum bersamaku. Kalau tidak, bagaimana dengan harga diriku? Kenapa begitu dingin sih? Cepat matikan AC. Tuan Wu, ada apa denganmu? Dingin, sungguh dingin. Suhan, kau lihat dia sakit tidak? Penyakit ini bisa kucurigai. Benarkah? Bagaimana cara mengobatinya? Harus minum 10 botol anggur. Penyakitnya akan sembuh dengan sendirinya. Kau bicara omong kosong, kan? Bagaimana mungkin minum alkohol bisa menyembuhkan penyakit? Kau ingin menyakiti Wu Xiao, bukan? Dia terkena serangan angin dingin. Harus menggunakan banyak alkohol, agar bisa mengeluarkan racun ini. Jika tidak segera diobati, tunggu ambulans datang. Mungkin bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku minum. Cepat ambil minuman. Bagaimana keadaannya sekarang? Suhu tubuhnya sudah kembali normal. Suhan, sebenarnya dia sakit apa? Kenapa begitu aneh? Ah, ini penyakit orang kaya. Sungguh iri dengan orang-orang kaya ini. Bagaimana dengan orang biasa? Memang tidak mampu untuk penyakit orang kaya. Karena sudah selesai. Tidak ada masalah lagi. Yushan, kita pergi dulu. Hari ini, tidak ada yang boleh bergerak di ruangan ini. Minum bersama saya gelas ini. Dia baru saja, dalam pengaruh alkohol, meraba pantat istriku. Tidak melihat di mana kita berada. Mengganggu wanita saya di wilayah saya, Yang Sicheng. Kamu adalah pemilik kasino ini. Hei. Mari kita bicarakan masalah ini. Bos Yang, apakah tindakan Anda terlalu berlebihan? Atau bagaimana kalau begini saja? Saya akan meminta maaf atas tindakannya kepada Anda dan istri saudara. Kalau begitu, tolong tenangkan diri atas nama saya. Kamu bahkan tidak pantas meminta maaf kepada saya. Saya tidak berani. Potong tangannya untukku. Apakah tindakan Anda terlalu berlebihan, Pak Yang? Hei. Anda mulai berbicara. Tentu saja saya akan menghormati. Bagaimana kalau begini saja? Minumlah segelas anggur bersamaku. Bagaimana kalau aku melepaskanmu saja? Yushan, kita pergi. Siapa yang membiarkanmu pergi? Semua orang bisa pergi. Kamu tinggal bersama orang yang meraba-raba orang. Saya ingin satu tangan dari masing-masing kalian. Bisa. Suhan, apakah kamu bodoh? Dia bilang dia butuh satu tanganmu. Kamu tidak mendengarnya. Tidak, kita harus melapor polisi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Tenang saja, serahkan padaku. Yushan, cepat pergi. Kita tidak bisa melawan orang ini. Tolong aku tidak ingin menjadi cacat. Wu Xiao, kamu tidak ingin menjadi cacat? Aku belum ingin mati. Siapa sebenarnya Yang? Di seluruh kota Tianhai, ada 2 faksi. Semua orang mengenalnya. Kamu berani melawan orang besar. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Tindakanmu sangat kejam. Apakah itu sedikit tidak masuk akal? Kamu masih ingin berbicara dengan logika padaku? Aku berkata padamu. Di wilayah saya, Yang Sicheng. Bawa dia ke sini.